Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya, dan marilah kita memulai pelayanan kita hari ini. Kita memulai menerima berkat Tuhan hari ini dengan kita merenungkan firman Tuhan untuk menjadi dasar kehidupan dan pelayanan kita hari ini. Sebelumnya, kita akan bersama-sama memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Sang Maha Terang, terpujilah Tuhan Sang Maha Baik, dan terpujilah Engkau Allah, Sang Penguasa kehidupan ini. Kami bersyukur untuk semua berkat-Mu. Kami bersyukur untuk kehangatan terang sinar kasih-Mu. Kami juga bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang tidak pernah berhenti kepada kami. Engkau selalu menyinari kami, Engkau selalu menghangatkan hati kami, dan Engkau selalu membuat kami merasakan memiliki energi baru. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, dan kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan dan merasakan firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Melalui ayat ini, Bapak Ibu, Yesus dengan jelas menyatakan bahwa dirinya sebagai terang dunia. Apa makna terang? Ia menyatakan dirinya sebagai Allah. Ia menyatakan dirinya sebagai terang. Di sini ia hendak menyatakan dirinya sebagai Allah. Kita juga akan melihat dalam Wahyu 22 ayat yang kelima. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini menyatakan bahwa Tuhan Allah akan menerangi mereka. Tuhan Allah akan menerangi mereka. Mereka ya. Jadi di situ dinyatakan tidak ada menerangi siapa atau si A, si B dan sebagainya, tetapi menerangi mereka. Kalau kita balik, mereka berkata, kalau kita balik dan jujur ketika mereka itu mau mengatakan, maka mereka itu akan mengatakan begini, terangnya menerangiku. Kemudian yang lain juga mengatakan, terangnya menerangi diriku. Jadi Allah menerangi mereka. Mereka, semua orang, diriku, dirimu, mereka, kita, dan semuanya. Di sini juga Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan adalah sang terang. Ketika disambungkan dengan Yohanes tadi bahwa pernyataan Tuhan tentang dirinya, maka kita menjadi mengerti bahwa Tuhan Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai Allah, sebagai sang terang, sebagai sang pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sadar bahwa setiap hari kita membutuhkan cahaya, kita membutuhkan terang. Ketika malam kita memerlukan cahaya lampu. Ketika pagi harinya kita membutuhkan cahaya juga, tetapi bukan lampu, karena sudah ada matahari. Tanpa lampu dan matahari, kita akan menjumpai kegelapan. Dan ketika kita berada kegelapan, maka kegelapan itu pasti akan menguasai kita. Kita selalu butuh terang. Bahkan kita selalu ingin dekat dengan terang. Jika rumah kita tidak ada lampu, maka akan kita jumpai kegelapan.
Dan tidak akan kita ketahui apakah rumah itu kotor atau bersih. Dan bagian mana yang kotor kita pun tidak mengetahuinya. Dan ketika kita memasang lampu dalam rumah kita, dengan lampu tersebut, maka rumah kita bisa terlihat cahaya. Kita bisa melihat kondisi rumah kita, bahkan sampai bagian pojok pun yang tersembunyi akan terlihat. Tidak hanya berhenti sampai di situ saja, tetapi terang itu akan menerangi dan terang itu akan menyingkap bagian mana yang kotor dan yang harus kita bersihkan. Sebab cahaya itu bersifat menerangi semua bagian yang bisa dicapainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di atas sudah kita ketahui ya, Yesus sebagai sang terang menyatakan diri bahwa terangnya bercahaya kepada semua orang. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Kita akan coba mengerti dua hal di sini. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Di sini ada kata barang siapa, artinya siapapun atau semua orang tanpa terkecuali. Dilanjutkan, barang siapa mengikut aku. Nah, kata mengikut aku di sini mengandung makna sebuah ajakan. Ya, sebuah ajakan bagi siapa? Bagi barang siapa tadi? Bagi siapapun tanpa terkecuali. Jadi mengikut aku mengandung makna sebuah ajakan, dan ajakan tersebut bersifat berkelanjutan, bukan bersifat sementara. Artinya bahwa ajakan ini berlaku bagi semua orang, dan ajakan ini tidak akan berhenti sebelum yang mengajak menghentikannya. Mengikut aku atau mengikut terang berarti berada dalam jalan yang sama dan menjadikan terang itu sebagai pandu perjalanannya, dengan maksud supaya merasakan cahaya dan kehangatan dari terang tersebut, dan ketika dalam perjalanan tersebut menemui kegelapan, maka terang itu akan segera mengalahkan kegelapan tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikuti terang artinya berjalan, berusaha dekat, dan menjadikan terang sebagai pandu. Berjalan, berusaha dekat, dan menjadikan terang sebagai pandu bukan saja hanya saat membutuhkan, melainkan mengikuti terus sampai kapanpun, dimanapun. Dan ketika mengikuti terang itu, menjadikan terang itu sebagai pandu perjalanan, maka kita akan menemukan selalu berada jauh dari kegelapan. Dan apabila suatu ketika dalam perjalanan itu ada kegelapan mendekat pada kita, maka tentu saja terang itu segera mengalahkannya lebih dahulu. Sebab terang bersifat mengalahkan kegelapan. Mengapa? Karena memang terang itu berbicara tentang harapan. Terang itu juga berbicara tentang energi atau kekuatan, dan terang itu berbicara tentang ketiadaan gelap. Oleh sebab itu, ketika kita sadar bahwa sepanjang hari kita membutuhkan terang,
baik dalam aktivitas di rumah, di tempat kerja, dimanapun berada, bahkan di jalan pun, di perjalanan kita pun memerlukan cahaya atau terang melalui lampu kendaraan kita, baik itu kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 dan sebagainya. Kita memerlukan cahaya. Kita juga sadar betul bahwa dekat dengan sang terang sudah tentu kita akan memperoleh cahaya dari terang tersebut. Maka bagi siapapun yang berada di dekat cahaya yang menerangi, maka ia akan bisa melakukan aktivitas. Ia merasakan dalam kenyamanan, ia bisa merasakan kelancaran dalam aktivitasnya, bahkan di dalam melaksanakan aktivitasnya, ia akan merasakan ketenangan. Dan sebaliknya, ketika jauh dari terang, maka akan menemukan kegelapan. Dan kegelapan itu pasti akan mengkondisikan kita berada di dalam perasaan ketidakamanan, ketidaknyamanan, ketakutan, bahkan bisa jadi kita berada di dalam kejatuhan dan lain sebagainya. Firman Tuhan hari ini sedang berbicara kepada kita semua bahwa saudara, saya tidak bisa hidup jauh dari terang. Karena jauh dari terang berarti sedang menuju kebinasaan. Jauh dari terang berarti kita sedang di dalam penguasaan kegelapan. Dan tidak ada satupun kegelapan itu membawa kepada kesuksesan. Tidak ada sedikit pun kegelapan itu membawa ke dalam kedamaian. Yesus adalah terang, dan terangnya bercahaya bagiku, bagimu, bagi mereka, dan bagi semua orang. Oleh sebab itu datanglah kepada sang terang. Oleh sebab itu, mari kita selalu dekat dengan sang terang dan jadikan terang itu sebagai pandu di dalam kita berpikir, di dalam kita memutuskan segala sesuatu, menjadikan pandu di dalam kita melihat sesuatu, dan menjadikan terang itu sebagai energi di dalam kita melanjutkan kehidupan ini. Percayakan hidup kita kepada sang terang. Dekatlah selalu kepada sang terang. Sebab di luar terang, kehidupan kita akan redup. Jangan biarkan hidup kita dalam keredupan selamanya. Mendekatlah kepada sang terang. Sang terang siap menerangi kita, dan sang terang itu siap bercahaya untuk kita sepanjang 24 jam kehidupan kita. Sebab terang itu memang diperuntukkan bagiku, bagimu, bagi mereka, bagi kita semua. Amin. Bersama kita berdoa. Kami merasakan terang itu selalu bercahaya dalam kehidupan kami, seperti cahaya matahari. Sejak kami membangun, sejak kami membuka mata kami di pagi hari, hingga sampai kemudian kami memejamkan mata kembali dan membuka lagi di pagi harinya. Terang itu selalu bercahaya. Engkau menerangi kami dengan sinar matahari, sinar bulan dan bintang. Dan Engkau menerangi dengan sinar kasih-Mu Tuhan, tidak pernah berhenti. Dan ketika Engkau menyinari, Engkau tidak pernah mengkotak-kotakkan siapa yang harus diterangi. Sebab sesungguhnya terang-Mu bercahaya bagi kami semua di perjalanan hidup kami. Ampuni dosa kami
ketika dalam perjalanan hidup kami menutupi diri dari terang-Mu itu. Kami menjauhkan diri dari terang-Mu itu. Kami merasa bahwa kami memiliki terang sendiri. Kami merasa bahwa terang kami cukup untuk menyelesaikan persoalan hidup kami. Kami merasa bahwa terang itu menjadi energi bagi kehidupan kami. Namun ketika kami berpikir seperti itu, ya Tuhan, kami mengandalkan terang yang berasal dari diri kami, manusia yang fana ini, pada akhirnya kami jatuh dan tersungkur, dan kami tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kembali kepada Sang Terang, sebab terang-Mu bercahaya kepada semua orang dan tidak akan pernah berhenti menyinari kami. Kami mohon ampun Tuhan, kami ingin menjadikan terang-Mu yang bercahaya itu menjadi pandu kehidupan kami, baik di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam pelayanan kami, di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, dan terlebih-lebih bagi kami pribadi sebagai orang yang berdosa di hadapan-Mu. Tuhan, tolonglah kami agar kami terbuka untuk selalu menerima terang-Mu dan bersyukur atas terang-Mu itu, dan menjadikan terang-Mu menjadi pandu kehidupan kami. Amin.